terakhir kepada Habib Nijar Al-Idrus kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan undangan yang mendadak ini bisa berlanjut Bib di tahun-tahun yang akan datang, dan insya Allah hal yang akan datang kita akan ketemu lagi dalam suasana yang lebih bahagia. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah dari yang sama-sama kita muliakan, Habib Syekh Nizar bin Husni Al-Idrus dari Tanggul Jember. Dengan hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha فالكل منه في الحقيقة مبتدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم لقائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم para pewaris Rasulullah, ahli ilmu, para alim ulama, para dewan guru, para kiai, para ustadz. Akhussu bidzikri, khususnya pembimbing kita, panutan kita, kita cintai bersama gurunda, aba guru ad-da'i ilallah, Asy-Syaikh Al-Hajj Asmuni hafizahullah wa ra'ahu. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, wa matta'anallah bituli hayatihi, dan kita semua dapat keberkahan dari beliau. Para pejabat pemerintah, khususnya ayahanda kita Bapak Haji Anang selaku Bupati Tabalong, yang juga kita cintai dan kita doakan, semoga beliau juga senantiasa dapat bimbingan dan pertolongan khusus dari Allah dalam menjalankan kewajibannya, dalam menjalankan amanahnya, sehingga menjadi pemimpin yang adil, yang amanah, dan mendatangkan keberkahan untuk rakyatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para aparat pemerintah, TNI atau Polri, Bapak Kapolres, juga Bapak Dandim yang hadir bersama kita, serta tak lupa khususnya
jajaran panitia pelaksana, Bapak Camat di wilayah ini, dan para pemuda yang ikut semuanya mensukseskan acara di malam hari ini. Lahum jazilus syukur wa thawab. Semoga menjadi catatan amal yang makbul di sisi Allah. Para pencinta aulia, pencinta waliullah, pencinta sahibil haul, Asy-Syaikh Muhammad Nafis, nawwarallah darihah, wa qaddasallah sirrah, wa a'ada alaina min barakati wa asrarih. Dikembalikan kepada kita berkah dari ilmu serta kesucian dan ibadah-ibadah beliau mengalir untuk kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah. Berkata Al-Imam Ibn Al-Atta Al-Askandari dalam hikamnya, Subhanalladzi la yaj'alud dalil ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaihi wala yusil ilaihim illa liman arada an yusiluhum ilaihi. Maha suci Allah yang menjadikan dalil dicintainya melalui mencintai para walinya, dalil diterima olehnya melalui diterima oleh para wali-walinya. Hadirnya saya dan kalian di haul Syekh Muhammad Nafis di tahun ini setelah libur panjang dengan majlis akbarnya, hadirnya kita dan bertahan walaupun hujan, kedinginan dan sangat banyak tantangannya, menjadi bukti hadirnya kita ini diterima oleh beliau waliullah Syekh Nafis sebagai tamunya, dan diterimanya menjadi tamu para wali itu menjadi tanda diterimanya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda diterima untuk menjadi pencinta wali, berarti Anda diterima menjadi pencinta Allah. Jika Anda dibuat senang dengan para wali, berarti Anda menjadi manusia yang juga disenangi oleh Allah untuk diterima, dikumpulkan dengan para wali-walinya Allah. Sebaliknya Abul Abbas Al-Mursi berkata, idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrud min babillah. Kalau kamu melihat malas untuk kumpul-kumpul dengan para waliullah, kumpul di majlis guru, kumpul di majlis taklim dan zikir, majlis wilayah, majlis kewalian seperti ini, maka malasmu untuk kumpul dengan orang soleh pertanda dirimu terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berkenan hadir dan kita malam ini masih ditakdir kumpul di sini, ini tanda kita masih berada di rombongan para wali-walinya Allah, dan insya Allah sampai di sorga bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di luar kehujanan, yang di dalam kepanasan. Jadi kita ingin buat singkat dan padat dan membawa manfaat insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu imam kita yang namanya Asy-Syaikh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, suatu waktu bertamu ke gurunya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Maaf, ke muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Bertamu ke muridnya yang luar biasa juga, alim, wara, zuhud, ahli ibadah. Imam Syafi'i pertama datang bertamu ke rumah muridnya, disuguhkan makanan. Dan subhanallah, tak seperti biasanya,
Imam Syafi'i di waktu itu makan dengan makanan yang banyak sekali. Biasanya sedikit. Orang wali itu makannya sedikit. Ini kok makannya banyak. Setelah makan banyak, Imam Syafi'i masuk ke kamar dan istirahat. Dan bangun tidak sholat tahajud, tidak pakai wudhu, langsung sholat subuh. Tidak wudhu lagi, langsung sholat subuh. Di pagi harinya, putri dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengingkari apa yang dilihat. Wahai abah, aku lihat 3 perkara yang tak cocok, tak sesuai dengan ilmu yang aku punya, dengan apa yang aku lihat dari Imam Syafi'i, gurumu. Apa itu? 3 hal. 1, makannya banyak. Ini tak sesuai dengan sifatnya wali. Wali itu makannya sedikit. Yang kedua, tidak tahajud, langsung masuk kamar tidur. Kok bisa wali dak sholat malam? Wong qiyamul lail itu da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Yang nomor 3, langsung sholat subuh, dak wudhu. Dalam mazhab Syafi'i tidur membatalkan wudhu. Ini yang aku ingkari. Kemudian 3 hal itu ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, kenapa kau lakukan 3 hal ini? Tak sesuai dengan ajaranmu. Apa itu? Yang pertama, makannya banyak. Dijawab oleh Imam Syafi'i. Ini wali yang makannya banyak. Boleh kita makmuman ini. Cari wali yang makannya banyak susah. Di Hadramut ada wali makan kurma banyak. Biji kurmanya sampai nutupi kaki beliau. Ketutup kakinya dengan biji kurma. Saking banyaknya. Waktu kita baca biografinya, oh ini enak nih, bisa makmuman kalau kayak gini. Wali yang makan banyak, cocok dengan orang yang gemuk-gemuk ini ya. Ternyata ada terusannya. Setelah makan kurma, sebanyak biji kurma yang nutupi kakinya, setelah itu sholat sebanyak biji kurma yang ada. Jadi ada 1000 biji, 1000 rokaat dia sholat sunnahnya. Akhirnya saya niat mufarokoh, tidak bisa makmuman lagi. Wassalamualaikum. Kata Imam Syafi'i, aku makan banyak di rumah bapakmu, yaitu Imam Ahmad, muridku, karena ta'amus sholihin dawaun. Makanannya orang soleh, makanannya orang wali, itu obat. Fa'akaltu istisfa'an. Aku pun makan bukan bergairah nafsu, tapi aku makan untuk niat berobat dengan makanannya orang soleh yang pasti halal, yang pasti barokah. Aku makan banyak untuk berobat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti kalau ada makanan gratis, makan yang banyak pian. Ini jamuannya Syekh Muhammad Nafis Waliullah. Insya Allah jadi obat untuk kita. Tapi jangan dibawa pulang. Takut yang lain tidak kebagian. Nggih. Kalau makan di makanannya orang soleh itu pasti rezekinya rezeki yang halal. Dan tidak mungkin rezeki yang haram. Dia pasti warok, hati-hati untuk mencari rezeki. Sehingga makanan yang halal dimiliki oleh orang soleh akan jadi obat untuk siapa yang memakannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh berarti aku tadi malam makan makanan bapakmu Imam Ahmad karena aku yakin bapakmu orang yang soleh. Dan aku makan banyak niat berobat sehingga tidak jadi penyakit. Adapun yang nomor 2, kau lihat aku tidak tahajud, tidak bangun malam. Ya, langsung tidur masuk kamar. Ketahuilah, dari aku baringkan badanku sampai adzan subuh terdengar, aku menyelesaikan ithnataini wa sab'ina mas'alatan,
72 masalah fikih yang aku selesaikan. Aku tidak tidur, aku berpikir masalah-masalah fikhiyah, masalah-masalah usul, aku selesaikan dari aku berbaring sampai subuh. 72 masalah ilmu aku jawab semuanya, bertafakkur dalam baringku dan tidak tidur. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kamu tahu hadis dalam Tanqihul Qaul, Imam Suyuti menyebutkan bahwa satu masalah ilmu kau duduk di situ, tidak kau tulis tulisan, tidak kau membaca, hanya duduk saja di majelis ilmu, satu masalah fikih itu lebih afdol daripada 1000 rakaat, lebih afdol daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih afdol daripada ngurusi 1000 jenazah. Satu masalah ilmu kau pelajari sebentar, itu lebih afdol dari sholat 1000 rakaat. Tadi malam aku selesaikan 72 masalah fikih, selesai dalam keadaan aku berbaring, terlihat tertidur, padahal tidak, menyelesaikan masalah ilmu fikih. Boleh kita tiru, tidur-tiduran, selesaikan masalahnya. Ada istri laporan sama Habib, Habib, kalau malam suami saya wajahnya bercahaya di tempat tidur. Kenapa kok bercahaya? Apa dapat wahyu? Tidak Habib, mainan HP sampai subuh. Ternyata cahayanya cahaya HP. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi mendatangkan masalah. Adapun yang nomor 3, kenapa tidak wudhu? Kenapa tidak wudhu sampean? Kok langsung sholat subuh? Dari isya aku baring sampai subuh, wudhuku tidak batal. Karena aku tidak tertidur, aku menyelesaikan masalah itu. Aku sholat subuh dengan wudhu isya. Pernah sholat subuh dengan wudhu isya. Kita jaga wudhu maghrib sampai isya aja tidak bisa. Dari maghrib sampai isya 45 menit, berapa kali keluar masuk kamar mandi. Ini Imam Syafi'i sholat subuh dengan wudhu isya. Dan ini amalannya para wali. Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun dalam riwayat sholat subuh dengan wudhu isya, alias mereka tidak tidur kecuali sedikit, dan tidurnya pun tidur duduk yang mumakin, yang tidak membatalkan wudhu kalau tidurnya duduk. Dalam mazhab Syafi'i, tidur bisa tidak batal wudhu dengan 4 syarat. Di antaranya tidurnya tidur duduk, duduknya rapat. Kemudian bangun tidur di posisi sama dengan waktu tidur. Jangan bangunnya sudah terlentang. Berangkatnya duduk, bangunnya terlentang, maka wudhunya atau ada yang ngasih kabar bahwa waktu tidur kamu keluar angin. Kalau ada yang ngasih kabar walaupun kamu enggak saya duduk, loh iya tapi tadi bunyi, enggak duduk, iya tadi bunyi. Nah, kalau ada yang ngasih kabar sikoh bahwa batal, walaupun tetap duduk subuhnya, maka tetap batal. Karena yang terjaga lebih dipercaya daripada yang tidur. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kayak kalian sekarang sambil tidur dengerin ceramah, tidak batal. Kecuali jika geblak ke belakang, jatuh ya mungkin jadi batal. Tapi yang tidak batal tidurnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad walaupun tidur tidak batal. Karena al-anbiya tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Para nabi kedua matanya pejam, tapi hatinya tidak pernah pejam, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang lain maka dianggap batal, termasuk zawalul aqli, hilangnya akal. Baik, akhirnya putri dari Imam Ahmad bin Hanbal ini merasa bahagia dan merasa malu sendiri setelah ingkar dengan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i, dan dijawab dengan jelas. Ternyata beliau Imam Syafi'i rahimahullah menjaga dan menghabiskan siang dan malamnya dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling afdal adalah sibuk dengan ilmu. Katanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Allahumma shalli ala Muhammad.
lau baqiya min umrika yaumun, kalau umurmu sisa 1 hari, akan kau isi apa wahai Ibnu Umar? Kalau umurnya sisa 1 hari, kau akan sibuk dengan ibadah apa? Baca Quran, sedekah, naik haji, umroh, puasa. Apa ibadah pilihanmu kalau ternyata umurmu sisa 1 hari? Pastinya kan milih yang paling baik, yang paling banyak nilai pahalanya. Katanya beliau, u'allimun nas, aku akan sibuk dengan ilmu, aku akan sibuk dengan majelis ilmu, aku akan ngajari ilmu, aku akan dengarkan ilmu. Karena amalan hadir di majelis ilmu, amalan yang tidak tertandingi. Wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khair wal ifdali. Amalan yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Makanya di mana ada kholan, selain kita zikiran tadi, selain kita sholawatan, pasti aba guru ada waktu untuk menyampaikan ilmu. Karena itu warisan Nabi Muhammad SAW. Hol besar seperti malam ini pasti ada ilmunya. Tak cukup zikir, tak cukup sholawat, harus ada ilmunya. Karena majelis ilmu bisa mengungguli majelis-majelis yang lainnya. Di mana-mana baca maulid, ada ilmunya yang disampaikan. Ada kitab yang dibaca, ada nasihat yang disampaikan, ada hadis, ada Quran. Karena itu adalah majelis warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Imam Syafi'i berkata, "Uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah, akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah." Aku cinta dengan orang yang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang yang soleh. Tawaduk dia. Barangkali dengan cintaku kepada orang soleh, aku dapat syafaat-syafaat mereka. Kata Imam Syafi'i, aku benci yang kerjaannya maksiat terus. Aku benci dengan dosa, aku benci dengan maksiat. Walau kunna sawa'an fil bida'ah, walaupun kita sama-sama ahli maksiat, walaupun kita sama-sama ahli dosa, hakikatnya di hati saya benci sama dosa, saya benci dengan maksiat, walaupun sama-sama banyak dosa. Tawaduknya Imam Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Dijawab sama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, tuhibbus salihina wa anta minhum. Wahai guru, sampean cinta ke orang soleh dan sampean termasuk orang yang soleh. Wa minkumu sawfa yalqawna syafa'ah, dan dari kalian wahai guru, mereka umat akan mendapatkan syafaat. Takrahu man tijaratuhul ma'asi, katanya sampean benci yang berbuat maksiat, sampean tidak suka. Wa waqallahu min syarri tilqal bida'ah, dan Allah akan menjaga sampean dari keburukan maksiat-maksiat itu. Sama si murid dijawab bahwa Imam Syafi'i termasuk orang-orang yang soleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal. Kita bisanya numpang Bapak Ibu. Sekelas Imam Syafi'i saja cinta kepada orang soleh. Sekelas, walaupun beliau sudah soleh. Apalagi jangankan Imam Syafi'i, Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, ada doa namanya doa fajar. Setiap setelah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, pian baca itu doa fajar, doanya Nabi Muhammad. Pian sholat sunnah dulu sebelum subuh 2 rakaat. Rakaatan qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Manusia terkaya di dunia yang sholat subuh, sholat sunnah subuh, sebelum subuh sholat sunnah 2 rakaat.
baru sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya. Setelah itu baca doa fajar. Di mana Beb ulun bisa dapat? Di Khulasatul Madad. Ada kitab Khulasah punyanya Habib Umar bin Hafid Hadramut. Ada doa fajar di situ. Di antara isi doa fajar itu doanya Nabi, as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa aisha su'ada wan nasra 'alal a'da wa manazilas syuhada. Nabi minta supaya dihidupkan seperti hidupnya orang-orang yang su'ada, orang-orang yang bahagia dari orang yang soleh. Nabi minta murafaqatal anbiya supaya bisa nemeni para nabi. Padahal Nabi Muhammad adalah pemimpin dari semua nabi. Nabi Muhammad paling bahagianya manusia. Tapi masih minta supaya bisa nemeni para nabi, nemeni orang soleh, ngajari saya dan sampean agar ngikuti langkahnya. Sesoleh-solehnya kamu, sebaik-baiknya kamu, tetap kamu butuh berdoa supaya dikumpulkan dengan orang yang soleh. Karena Nabi Muhammad yang paling soleh sekalipun masih minta setiap hari untuk dikumpulkan dengan orang yang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Sekelas Nabi Yusuf yang sudah nabi masih minta supaya kumpul dengan orang yang soleh. Makanya kita contoh nih abah guru kita. Beliau dengan segala kelebihan dan kekaromatan yang Allah beri, keistiqomahannya dalam zikir, kehadiran sampean semuanya, hati sampean yang jatuh cinta kepada beliau, bukti kekeramatan beliau yang kita lihat sekarang, digiring dari beragam banyak manusia hadir walaupun hujan-hujan, atas panggilan, atas seruan guru danau kita, guru mulia kita, semoga selalu sehat beliaunya. Walaupun beliau sudah soleh, sudah dekat sama Allah, masih aja nelpon ulun, Habib, hadir kumpul bareng di sini Habib, di hall Syekh Nafis. Padahal sebenarnya beliau ceramah ya cukup. Masya Allah sudah berhasil bawa hati kalian ini luar biasa. Saya sampai sekarang belum berhasil di Jawa bawa. Dari dulu berapa tahun saya kesini, ya sama kabarnya berhasil. Sebenarnya kalau mau buat cukup abah guru. Saya ini cuma debu kalau ada air batal tayamum. Apalagi hujannya sekarang, tak boleh tayamum sudah, betul? Tapi kenapa baru masih manggil Habib? Kadang datang tamu dari mana Syekh juga manggil, ngajari kepada murid-muridnya. Sesoleh-solehnya kita tetap kita butuh soleh dari yang lain. Minta supaya bersinergi, berurunan bahasa Jawanya. Yang ini ahli sholawat, yang ini ahli sedekah, yang ini ahli qiyamul lail, yang ini ahli Quran. Ditemukan di suatu tempat sampai terjasadkan satu jasad yang dicintai oleh Allah, wali dari walinya Allah, dan menjadi doa yang mustajab karena urunan kesolehan tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pelajaran bahwa sampai ke makom apapun kamu, dari makom wilayah, kamu tetap butuh kebersamaan orang-orang yang soleh. Sekelas Nabi Muhammad SAW pun tiap hari minta supaya kumpul dengan orang yang soleh. Apalagi kita yang banyak dosanya pada mau ngumpul, ya apa jadinya? Sudah tahu rusak, sudah tahu nakal, sudah tahu banyak dosa, tidak mau kumpul-kumpul, jalan sendiri, ya tidak laku. Kalau Habib sering nyampaikan dulu, sama dengan orang dagang jeruk yang gosok. Kalau jeruknya satu gosok, dijual ke pasar, tidak laku. Caranya supaya laku, jeruk yang gosok masukkan ke pickup, satukan dengan yang bagus-bagus, simpan di tengah. Tapi maaf, ini adegan berbahaya, jangan ditiru. Ini risk, ini bohong. Yang gosok masukkan kepada temannya yang soleh-soleh, simpan aja di dalam.
Aku dibayar sama orang, betul? Tapi kalau jual sendirian, yang bosok jual sendirian, ada yang mau beli? Tidak laku. Makanya ayo ya ikhwan, kita semangat kumpul-kumpul seperti ini, hadir di majelisnya wali, jangan sampai tidak hadir karena tombo hati, obatnya hati yang 5 itu afdaluha, paling afdal mukhalaqatus sholihin, kumpul sama orang soleh. Ngosongin perut bagus, qiyamul lail bagus, qiraatul Quran bagus, bagus semuanya. Tapi yang terbaik adalah kumpul dengan orang yang soleh, duduk di depan abah guru, ikut sama-sama. Tadi saya lihat semangat sholawat bertolak, saya lihat yang depan semangat, lihat ini. Gak taunya dari belakang ada serangan dari belakang saya. Saya kaget ternyata ada dorongan di belakang. Semangat juga, akhirnya saya ikut semangat. Subhanallah. Apa yang Allah turunkan ke hati guru, alirkan juga ke kita semuanya, sehingga kita dapat bagian yang sama. Kalau bahasanya Habib Umar bin Hafid, guru saya Adronut, sama dengan sungai. Kami ini sama dengan sungai. Pokoknya kalian ada di dalam sungai, air akan datang untuk membersihkan kalian. Yang terlewati pasti kena basahnya, pasti dapat bagiannya. Pokoknya ada di sungainya, jangan loncat, jangan bahasanya Habib Umar bin Habib begitu. Kita ini sungai yang terus mengalirkan air. Siapa yang kami lewati pasti akan basah, pasti akan bersinar hatinya, karena mereka para wali-walinya Allah. Abul Hasan Asyadili, ulama tasawuf, berkata, mahabbatul awliya wilayah. Cinta waliullah, cinta orang wali adalah kedudukan wali yang paling kecil. Cinta saja ke makom wali, ke orang wali, itu sudah dapat pangkat wali biasa. Pokoknya senang saya. Tapi dengerin, terakhir ini, karena waktunya saya setengah jam. Kasihan yang di luar hujan-hujanan. Yang di atas basah, yang di bawah basah juga. Terakhir ini, terakhir. Tapi katanya Abu Abbas Al-Mursi, ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah. Kenal ke orang wali itu lebih sulit daripada kenal ke Allah. Kenal ke Allah lebih mudah karena Allah ma'rufun bil kamal. Allah terkenal dengan maha sempurna, maha mulia. Tapi kalau orang wali sama dengan manusianya, sama dengan saya dan sampeyan, mithlaka yakul kama ta'kul, makan seperti kamu makan, minum seperti kamu minum. Sehingga kita susah menilainya. Kayak orang Quraisy, mali hadar rasul yakul ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi dilihat ke pasar, makan, minum kayak manusia biasa, sehingga susah untuk menilainya. Sehingga kata Abu Hasan Asy'ari, hanya orang-orang pilihan yang menutup basyariahnya, pandangan kemanusiaannya ditutup, melihat waliullah yang sebenarnya. Sama dengan cari semut hitam di waktu malam di batu yang hitam, susah kecuali dipilih sama Allah Subhanahu. Nah, saya yakin kalian semuanya dipilih oleh Allah. Hanya istiqomah, jangan tinggalkan abah guru, jangan tinggalkan makom-makom aulia, tetap jalin hubungan batiniyah dengan para wali. Kau tak sama ibadahnya, kau tak sama ilmunya, kau tak sama nasabnya, tapi kau punya sambungan dengan mereka, maka kau akan ditarik untuk bersama nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menanamkan cinta yang ikhlas di hati kita kepada para wali-wali Allah. Semoga abah guru kita selalu berkah umurnya, dan umurnya, dan kita semuanya diakui sebagai muridnya, dan kita semua dapat berkahnya. Semoga semua yang hadir ini dicatat meninggal dunia husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan rindu kepada Nabi Muhammad, dan juga untuk ibu dan bapaknya yang di rumah
keluarga dan anak cucunya sekeluargaan husnul khatimah indal maut, ketemu lagi di sorga, kumpul lagi di sorga ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Guru dan semua para kiai, para ustaz. Terima kasih atas bagusnya perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.